Luar biasa, kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama-sama kembali, untuk kita boleh hadir dan kita boleh datang, dan untuk kita boleh mengalami ibadah awal minggu yang luar biasa ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kaum bapak, kaum pria yang sudah tampil. Bagaimana bapak ibu, heboh nggak tadi kaum bapak pas tampil? Jago ya? Oh, betul, bisa. Apalagi waktu Pak Pret lagi joget-joget ya. Puji Tuhan. Ini tolong mic-nya ukurnya di stand supaya nggak mendebung, supaya suaranya nggak pecah. Kalau begitu menurut mesti sering-sering tampil ya bapak-bapak ya. Puji Tuhan. Memang kaum bapak kita udah semakin on fire. Kita berikan tepuk tangan untuk bapak. Baik, saudaraku, saudara siap untuk diberkati oleh Tuhan. Silakan. Ya. Ini. Baik, ini kekencangan. Gak apa-apa, ini tadi sejelas info saudaraku ya. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu pagi ini mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Di dalam kitab Mazmur 136, saudara kita perhatikan firman Allah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada pagi ini. Nah, sudah ditampilkan Mazmur 136 ayat yang pertama, saudaraku. Baik, saya akan bacakan begitu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Saudara bisa katakan amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, saudaraku, kalau saudara baca kitab Mazmur 136, ini menceritakan bagaimana pemazmur memberitahukan kepada kita pada pagi ini bahwa Tuhan itu baik. Saudara percaya kalau Tuhan kita baik? Amin. Bisa lambaikan tangan saudara. Wow, ya, saya setuju. Seandainya kalau Tuhan gak baik, saudaraku, mungkin cerita hidup kita akan berbeda. Ya. Mungkin cerita hidup saudara akan 180 derajat akan berubah total, saudara. Ya. Dan kemungkinan besar hidup kita akan semakin terperosok, akan semakin terpuruk. Tetapi firman Allah mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Nah, karena Tuhan itu baik, saudaraku, pemazmur memberitahukan kepada kita khususnya pada pagi ini, makanya dikatakan bersyukurlah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kalau kita sepakat dan kita nggak perlu lagi meragukan atau kita mempertanyakan apakah Tuhan itu baik, kalau kita sepakat, halo, ya Kak ya, kalau Tuhan itu baik, maka gak salah kalau kita datang pagi ini dan kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Itu yang pemazmur katakan, bersyukurlah. Nah, hari-hari ini saya lihat gak gampang kita bersyukur. Kalau mungkin dalam keadaan kita nyaman, ibarat kata mungkin kita ada di zona nyaman terus. Nah, kita ada di zona nyaman itu dalam tanda petik gak ada masalah, gak ada pergumulan, semua oke, ya, semua fine-fine aja. Pekerjaan kita baik, akan semakin baik. Kalau kita dibilang mau ucap syukur bisa gak? Oh gampang, saudara. Tapi kalau mungkin Tuhan izinkan ada sesuatu yang menimpa hidup kita,
sesuatu yang kita dipaksa untuk kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, saat-saat seperti itu kira-kira bisa nggak kita bersyukur? Bisa nggak kita mengatakan Tuhan itu baik buat saya? Kalau saudara bisa lakukan itu, berarti saya mau katakan saudara akan naik kelas. Yes, kita akan alami yang namanya lompatan iman. Kenapa? Karena kita bisa ngomong Tuhan itu baik dan kita bersyukur selama-lamanya kasih karunia-Nya dalam keadaan kita yang mungkin kurang baik. Kalau kita bisa lakukan itu, berarti saudara, iman saudara udah beda. Berarti pemahaman saudara, pengertian kita akan Tuhan itu sudah mengalami perubahan yang dahsyat. Nah, oleh sebab itu saudaraku, saya rindu supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya pegangan yang benar. Kita punya pengertian, kita punya pemahaman. Dan memang gak perlu diragukan lagi. Dan memang gak perlu dipertanyakan lagi. Dan kita sepakat, ya. Baik, puji Tuhan. Ya, gak apa-apa, itu cuma hanya ada iklan yang lewat saudara. Coba senggol kiri kanan, iklan lagi lewat kira-kira. Puji Tuhan. Ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwa saatnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya percaya betul pemazmur ini benar-benar mengalami secara pribadi. Sehingga dia mau bagikan kepada kita. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu baik. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Ya. Nah, waktu saya baca ayat ini saudaraku, kata bersyukur itu artinya membesarkan, membanggakan, meninggikan, menghormati Tuhan. Tetapi kata bersyukur juga artinya dia bisa menerima keadaan. Saudara, ya, sekali lagi saya ulang, kata bersyukur itu punya pengertian, itu kita membanggakan, kita memuliakan, kita meninggikan, kita menghormati Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, kata bersyukur itu punya pengertian, kita bisa menerima keadaan. Nah ini Bapak Ibu, kadang-kala kita sulit di poin yang kedua. Ketika saudara diberkati, wah kita senang, ya, kita happy. Tapi ketika mungkin Tuhan belum izinkan berkat ini datang sama kita, atau mungkin Tuhan izinkan ada sesuatu yang tadi saya katakan kita dipaksa keluar dari zona nyaman kita. Nah, saat seperti itulah kita diuji betul-betul saudara. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Kalau saudara masih bisa lakukan itu, yang tadi saya katakan, saudara naik kelas, saudara mengalami lompatan. Ya, yang ibarat kata kita bukan lagi baik-baik rohani. Kita adalah orang yang ibarat kata ingat. Oke, ya. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudara. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Kenapa Tuhan itu baik buat kita. Saudara bisa katakan amin? Nah, yang pertama kita buka di dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 49 ada satu kebenaran firman Tuhan yang sangat tidak asing lagi buat kita semua. Yesaya 49 ayat yang ke-15 dan 16 saya akan baca. Udah ditampilkan di layar monitor kita. Ayat 15 dan 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aduh saudaraku, waktu saya baca ayat ini saya diteguhkan kembali saudara. Yesaya mengatakan, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Rasa-rasanya saudaraku gak mungkin seorang ibu melupakan anak kandungnya sendiri. Kenapa saudaraku? Karena dia yang mengandung. 9 bulan dia melahirkan. Dan kita tahu waktu proses kelahiran itu seorang ibu mempertaruhkan nyawanya saudara. Ya, bagaimana dia harus memperjuangkan dirinya supaya ketika anak itu lahir selamat dan dirinya pun juga selamat. Saudara, rasanya tak mungkin kalau ada seorang ibu melupakan bayinya, anak yang dilahirkannya saudara. Tetapi kalau saudara baca ayat ini, sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, sekalipun ada seorang ibu yang gak mau mengakui anak kandungnya lagi, sekalipun ada. Kira-kira ada gak saudara? Bisa gak terjadi seperti itu? Bisa. Walaupun rasa-rasanya persentasinya kecil. Seorang ibu sampai tega melupakan anaknya sendiri. Tapi firman Allah bilang apa? Sekalipun ada seorang ibu yang membuang anak kandungnya sendiri, sekalipun itu ada. Dengar firman Allah bilang apa? Tuhan bilang begini, aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan ayat 16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bayangkan saudara, dahsyat kan saudara. Alkitab bilang apa? Sekalipun ada seorang ibu yang melupakan anaknya, yang membuang anaknya, tapi Tuhan bilang begini, sekali-kali aku tidak akan pernah melupakan engkau. Ini janji Tuhan yang dahsyat saudara. Makanya pemazmur gak salah bilang, kalau Tuhan itu baik. Amin saudara. Pemazmur gak salah, gak ibarat kata gak asal, gak asal bunyi saudaraku. Dia bilang Tuhan itu baik. Bersyukurlah Tuhan itu baik. Kenapa? Karena Yesaya mengatakan kepada kita bahwa dia tidak akan pernah melupakan kita. Sekalipun ada orang tua yang membuang anaknya, melupakan anaknya, tapi sekali-kali Tuhan tidak pernah membuang kita, apalagi melupakan kita, saudara. Wow. Oleh sebab itu saya rindu membawa jemaat Tuhan Philadelphia supaya kita masuk ke lebih dalam lagi pemahaman pengertian kita akan Tuhan. Supaya pengiringan saudara kepada Tuhan tidak akan bisa digoyahkan oleh keadaan, kondisi, situasi apapun. Lihat, Tuhan gak pernah lupakan kita loh saudaraku. Tuhan gak pernah membuang kita. Maka dari itu mari, ya enggak, supaya kita lebih mantap lagi iman kita. Ketika mungkin kita menghadapi badai, menghadapi gelombang, menghadapi angin ribut, kita punya pegangan dalam hati ini. Kita punya pegangan iman kita. Sekalipun ada orang-orang sekitar kita yang meninggalkan kita, yang melupakan kita, tapi kita punya Tuhan yang sekali-kali tidak pernah melupakan kita, tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Dan itu dia buktikan di atas kayu salib. Bahkan kalau saudara baca satu ayat, dalam sebagai anak manusia dia datang ke dalam dunia, dia belajar taat, mati sampai di atas kayu salib. Itu dia lakukan buat siapa? Buat saudara dan saya. Jadi mari saudara, jangan pernah lagi kita bilang Tuhan gak dengar lagi doa saya. Tuhan mungkin udah gak menghiraukan saya atau mengabaikan saya. Tidak. Nah, walaupun kadang-kala Tuhan izinkan kita menghadapi sekolah kehidupan. Sama kan? Seperti orang tua punya anak kecil, dia biarkan anaknya berjalan, belajar berjalan. Tapi ketika anak itu jatuh, buru-buru dia obati saudaraku. Ya, kalau ada memar, kalau ada bekas
itu mungkin ada yang ganggu saudaraku, maka orang tuanya pasti akan segera untuk menjaga dan melindungi anak itu. Nah itu gambaran dari Tuhan, saudara. Nah oleh sebab itu saudara, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ini kayak suaranya kurang mantap. Oke, sip, mantap. Nah jadi saudaraku, perhatikan baik-baik. Kalau kita kembali ke Yesaya 49 saudaraku, ya kan? Ini biar menjadi satu pegangan kita. Yang saya sampaikan begini saudara, di bulan ini saudara, saudara katakan bulan ini adalah bulan yang dahsyat. Tuhan tidak pernah melupakan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Dan intinya begini saudaraku, bahwa engkau tidak pernah sendiri di dunia ini. Amin. You never walk alone in the world. Kita tak pernah berjalan lagi sendiri di dunia ini saudara. Betul, kita punya anak, kita masih punya pasangan, kita punya suami, kita punya istri, kita punya saudara, kandung, kita punya saudara seiman. Yaitu mereka-mereka dikirim Tuhan untuk selalu ada bersama dengan kita. Seandainya sekalipun mungkin satu hari ada orang-orang sekitar kita yang tadinya ada bersama dengan kita, karena satu lain sebab orang itu gak lagi bersama dengan kita, dengan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudaraku. Saya bilang sama istri saya, ya anak-anak kita udah besar. Satu hari nanti mereka akan berkeluarga, mereka akan bangun keluarga yang baru. Dan kita siap untuk kita menerima kondisi mereka akan meninggalkan kita. Meninggalkan kita bukan berarti udah putus hubungan, tidak. Tapi meninggalkan kita artinya mereka bangun keluarga yang baru. Dan ujung-ujungnya ya kita sendiri lagi. Ya pasangan suami istri. Nanti satu saat di antara kita akan dipanggil oleh Tuhan. Entahkah suaminya yang lebih dulu, entahkah istrinya yang lebih dulu. Dan ujung-ujungnya kita akan tinggal sendiri. Tapi dengan ya Alkitab bilang apa pagi ini? Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tak pernah lupain kita. Amin. Kalau Tuhan tak pernah meninggalkan saudara, kalau Tuhan tak pernah melupakan saudara, artinya apa? Simple, sederhana. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi keinginan kita, pergumulan kita. Tidak akan pernah dibiarkan orang-orang yang nama kita udah ditulis di temboknya Tuhan. Bahkan ada satu ayat bilang begini, kita ini adalah biji matanya Tuhan, saudaraku. Tidak akan pernah dibiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Amin, saudara. Jadi jangan pernah kita merasa, aduh ya orang-orang udah gak peduli lagi sama saya. Oh Tuhan udah lupakan saya. Oh tidak, itu tipu daya kuasa kegelapan. Tujuannya supaya untuk melemahkan kita. Seakan-akan Tuhan itu jauh, maka tidak. Ingat gak Tuhan Yesus bilang apa? Waktu dia naik ke surga, aku akan bersama denganmu. Sampai kapan? Sampai kesudahan zaman. Jadi belum, ya kan? Ya, Tuhan gak pernah lupakan kita, ya kan? Seandainya nanti salah satu pasangan kita akan meninggalkan kita, maksudnya dia kembali ke rumah Bapa. Kita sendiri kan? Anak-anak kita sudah berkeluarga. Paling mereka bisa datang seminggu sekali atau sebulan sekali. Lalu kita merasa sendiri. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Ibarat kata apa saudaraku? Dia selalu ada. Ada satu firman bilang begini, barang siapa berseru kepada namaku, maka aku akan datang menyelamatkan dia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya saya bermazmur mengatakan kepada kita pagi ini, Tuhan itu baik. Bersyukurlah, Tuhan itu baik. Yang percaya katakan, amin. Yang kedua, kita lihat Reminya 29. Kenapa dikatakan Tuhan itu baik, saudara? Harus ada alasannya, harus ada ibarat kata ada jawabannya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Alkitab bilang begini, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara aminkan ayat ini? Saudara bisa katakan yes untuk ayat ini? Haleluya. Bayangkan saudaraku, Yeremia memberitahukan kembali kepada kita dan mengatakan kepada kita pagi ini bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya planning, Tuhan punya rancangan yang terbaik buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang membawa kita ke tempat yang terpuruk, saudaraku, bukan. Tapi sebaliknya apa dikatakan? Bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik untuk siapa? Untuk saudara dan saya, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Gak salah kalau pemazmur mengatakan kepada kita pagi ini, Tuhan itu baik. Kenapa Tuhan itu baik? Karena dia tahu, dia sudah siapkan satu planning buat kita, yaitu masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan gak pernah bawa saudara, anak saudara untuk masa depan yang suram, tidak. Tapi sebaliknya, Tuhan membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun mungkin orang-orang bisa berbuat jahat sama kita, bisa merekan-rekankan yang jahat sama kita, dengan baik-baik. Kita gak perlu balas, karena di tangan Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang gak bisa dilakukan. Tuhan dengan begitu mudah akan membalikkan keadaan. Orang-orang yang punya rencana jahat sama kita, Tuhan bisa balikkan keadaan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dahsyat saudaraku Tuhan kita. Maka dari Tuhan, saudaraku, jangan pernah kalau kau bilang atau kita berpikir, oh Tuhan itu gak ada. Tuhan itu gak ada. Tuhan itu siapa Tuhan? Siapa Tuhan? Ya Tuhan yang mana? Kalau saudara tanya sama saya, oh siapa Tuhan? Saya kasih tahu, Tuhan Yesus, Tuhan saya, Tuhan kita semua. Dia Tuhan yang baik. Kenapa dia baik? Karena dia akan memberikan rancangan-rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai sejahtera, yang ujung-ujungnya saudaraku membawa kita kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Bukankah itu yang kita inginkan terjadi, saudaraku? Makanya ayo Bapak Ibu saudaraku, anak-anak rohani saya, ayo kalau saudara memang sudah percaya Tuhan Yesus, udah pegang baik-baik aja. Gak usah lagi yang neko-neko, gak usah lagi lihat kiri kanan saudaraku. Ikut Tuhan aja dengan setia. Dengar-dengaran aja apa kata Tuhan. Dan biasanya Tuhan itu bicara lewat hamba-hambanya, lewat ya contohnya lewat saya sebagai gembala saudara. Ikuti aja saudara. Orang bilang nurut aja, anak aja, dengar-dengaran aja. Ikuti apa maunya Tuhan. Baik itu mungkin proses pembentukan dalam hidup kita, yang selalu saya katakan ini namanya sekolah kehidupan. Kadang-kadang saudara aneh ya, kita mau naik tingkat, kita mau lulus ujian, tapi kita nggak mau ikut ujian, ya nggak bisa. Ingat Bapak Ibu waktu kita masih sekolah, waktu di SD, waktu di SMP, waktu di SMA, untuk naik kelas itu apa ujiannya? Apa ibarat kata tolak ukurnya? Ya kita harus masuk, kita harus ikuti ujian naik kelas. Soal-soal diberikan kepada kita dan kita harus jawab. Kalau saudara belajar dengan baik, saudara dapat nilai yang baik. Lalu apa yang terjadi? Kita terima rapor, kita naik kelas. Kita mau berkat Tuhan, tapi kita nggak mau masuk sekolah kehidupan. Gimana caranya? Kita mau dipakai Tuhan, kita mau mengalami masa depan yang penuh dengan harapan, tapi kita nggak mau Tuhan bawa kita, angkat kita dari zona nyaman kita, saudara. Maka dari Tuhan, ya nggak salah. Saya mau katakan, Tuhan itu baik. Pemazmur memberitahukan kepada kita, Tuhan itu baik. Amin. Karena dia tidak pernah membawa saudara kepada rancangan-rancangan kecelakaan,
tapi dia membawa kita kepada rancangan yang penuh, masa depan yang penuh dengan harapan. Saya udah banyak lihat saudaraku, ya kan? Kalau saudara setia dengan Tuhan, saudara nurut dengan Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita dari stasiun yang kecil, Tuhan bawa kita kepada stasiun yang lebih besar. Coba lihat, Daud bilang apa? Dari aku muda sampai aku tua, sampai aku berambut putih, aku tidak pernah lihat anak-anak orang benar, keturunan orang benar, hidupnya mengemis meminta. Kita berikan. Makanya saudara, berkat Tuhan itu ditentukan oleh kita sekarang. Maksud saya, berkat Tuhan itu dalam tanda petik, kalau saudara berdoa dan rindu anak cucu kita akan diberkati Tuhan, itu dimulai dari kita, saudara. Itu ditentukan dari kita terlebih dahulu. Maka dari itu mari saudara, ya, saya berdoa, saya rindu ayat ini saudara dan saya alami. Tuhan membawa keluarga kita, Tuhan membawa anak-anak kita masa depan yang penuh dengan harapan, bukan masa depan yang suram. Makanya saudaraku, saya berikan respect, saya memberikan penghormatan kepada orang-orang tua yang mau bayar harga bawa anak-anaknya ke sekolah minggu. Walaupun kadang-kala saudaraku, ya, gak mudah loh saudaraku, bawa anaknya masih kecil ke sekolah minggu. Justru itulah apa yang ditabung oleh orang tuanya itu. Itu nanti kelak satu hari anaknya akan menuai berlipat kali ganda. Kenapa? Karena dia rindu anaknya supaya mengenal Yesus. Dan itu dimulai di sekolah minggu. Walaupun kadang-kala dia menjaga anaknya, lari sana, lari situ. Tapi itulah harga yang dia bayar. Bapak Ibu, coba kita tanamkan hal-hal seperti itu di pikiran kita, saudara. Pegang baik-baik ayat ini, saudara. Tuhan akan bawa saudara ke masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau orang lain mungkin masa depannya nggak pasti, mungkin masa depannya masih beraba-raba, tapi saudara beda. Kenapa? Karena saudara dalam biji matanya Tuhan. Saya rindu, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara ini adalah ibarat kata yang saya bilang sama Irwan, ya, dia ketua tim diakonia saudaraku. Ya. Sekarang tim diakonia punya pengurus yang baru. Ya, ketuanya Irwan, wakilnya Kok Ahok, mana Kok Ahok, ada nggak? Oh, ini wakilnya saudaraku. Bendaharanya Dince, anggotanya Kianto, mana Kianto? Ada Kianto? Nah, ini berdiri, coba berdiri. Nah, ini anggotanya. Ada apa? Jemaat sakit apa? Hubungi mereka berapa? Ya. Saudaraku, ya kan? Saya bilang Pak Irwan, kita tahu kan di bank itu ada namanya nasabah prioritas. Betul Bapak Ibu? Betul belum? Ada nasabah prioritas kan? Maksudnya apa itu nasabah prioritas? Didahulukan. Bapak Ibu tahu kan? Saudara adalah nasabah prioritasnya Tuhan. Kita berikan. Karena saudara dalam biji matanya Tuhan. Dan kalau saudara dalam biji matanya Tuhan, maka Tuhan akan bawa kita masa depan yang penuh dengan harapan. Saya jadi hamba Tuhan 30 tahun lebih. Saya bukan hamba Tuhan yang abal-abal, saudaraku, ya enggak. Saya bayar dengan harga, dengan tetesan air mata bersama dengan Ibu Gembala. Dan saya lihat banyak anak-anak Tuhan yang nurut, anak Tuhan yang setia, anak Tuhan yang gak neko-neko, saudaraku. Beda Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, berkat Tuhan ada aja terjadi untuk hidupnya, untuk keluarganya. Kita berikan Tuhan. Karena kita gak mungkin menyangkal firman-Nya, gak mungkin. Kalau Tuhan bilang begini, aku tahu rencana-rencana terbaik untukmu. Dan kita memang benar-benar mau jadi anak Tuhan yang benar, yang gak neko-neko, saudaraku. Dan Tuhan gak mungkin menyangkal firman-Nya. Janji Tuhan apa? Dia akan bawa kita, bukan hanya kita, tapi keluarga kita, masa depan yang penuh dengan harapan.
Ibu, Tuhan punya 1001 jalan untuk Tuhan nyatakan pertolongan buat kita. Amin. Maka dari itu nggak salah pemazmur bilang apa? Tuhan itu baik. Bersyukur Tuhan itu baik. Yang terakhir kita buka dalam Yesaya pasal yang ke-46. Yesaya pasal yang ke-46. Dengar baik-baik apa kata firman Allah. Yesaya 46 ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan. Ya, sudah ditampilkan, silakan. Yesaya 46 ayat yang ke-4. Ya, saya akan bacakan. Sampai masa tuamu, aku tetap diam. Wow. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu ketika engkau berteriak minta tolong. Bayangkan saudara, dahsyat. Saudaraku, coba saudara perhatikan sekali lagi. Sampai masa tuamu, Tuhan ngomong apa sama kita? Yang kita adalah biji matanya Tuhan. Tuhan ngomong apa sama kita? Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Artinya Tuhan gak pernah berubah. Sampai masa putih rambutmu. Coba lihat kiri kanan, siapa yang rambutnya udah putih? Coba lihat. Mana? Dulu udah putih. Hendra. Sudah, tapi kok ini kelihatan hitam, Bu? Oh, dicat katanya, dicat ya. Bahkan ada yang cat kuning, ada yang cat coklat, glowing, saudara. Tapi warna aslinya udah putih ya. Saudara, putih rambut itu bicara apa? Termakan usia. Dengan bertambahnya usia, mau gak mau saudaraku, rambut kita berubah. 2 minggu lalu saya potong rambut di Garut. Sekali potong hanya 30.000 saudara. Yang tukang potong udah begini, Pak, ini kiri kanan udah putih loh Pak. Bapak mau dicek? Saya bilang nggak usah, biar lebih keren. Saya bilang biar ada 2 warna. Kita nggak bisa hindari Bapak Ibu. Rambut putih bicara apa? Bertambah usia, bertambah usia, bertambah usia. Tapi firman Allah bilang apa? Sekalipun ya, sampai masa putih rambutmu, Tuhan tahu bahwa satu hari nanti kita akan bertambah usia, satu hari nanti kita akan bertambah tua, saudaraku. Tapi Tuhan bilang apa? Aku menggendong kamu. Waktu saya baca ini, saudaraku, kenapa ada perkataan Tuhan bilang begini? Tuhan akan menggendong kita. Tiba-tiba tadi pagi waktu saya baca ini, tiba-tiba ada suara bilang begini, kok ada perkataan Tuhan menggendong kita ya? Waktu kita udah mengalami masa usia emas, masa di mana putih rambut kita, oh ternyata Tuhan tahu. Kenapa saudara-saudara mau tahu rahasianya? Karena waktu kita bertambah usia, kita bertambah tua, jalan pun juga udah susah. Kadang-kadang kita perlu pakai tongkat, saudaraku, betul. Tuhan tahu. Saat itulah Tuhan gak lagi pegang tangan kita, tapi justru sebaliknya Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan menggendong kita, dan Tuhan akan memikul kita di belakangnya. Kita berikan tepuk tangan. Kenapa Tuhan menggendong kita? Karena kita udah gak sanggup lagi jalan jauh. Makanya kita kadang-kadang perlu bantu kan, tongkat dan sebagainya. Bahkan muncullah perkataan ini. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan bilang begini, aku akan menggendong kamu. Betul? Kalau Tuhan yang gendong kita, wow, aman tentu. Tuhan gendong kita. Tuhan tanya kita, ya, mau kemana? Bilang aja. Tuhan bilang begini, aku akan membawa. Wow. Saya nggak tahu Priska apa masih ingat apa enggak. Waktu dia masih SMP, dia ngalami namanya dehidrasi, kehilangan cairan, jalan aja udah nggak bisa. Waktu itu saya punya mobil Suzuki APV. Nah, waktu itu rumah sakit banyak ditutup karena libur. Nah, saya bawa dia ke Kota Bumi.
jalan aja udah gak bisa. Akhirnya dari mobil apa yang saya lakukan? Saya gendong dia di belakang sampai menemukan kursi roda. Kenapa digendong? Karena dia udah gak bisa jalan, gak kuat jalan. Nah, ada waktunya Bapak Ibu, engkau udah gak kuat lagi untuk berjalan. Tapi dengan Tuhan gak tutup mata. Tuhan gak, ayo aku gandeng tangan kamu, udah. Karena kalau digandeng tangan kita percuma, kita udah gak bisa jalan. Makanya ada muncul perkataan apa? Tuhan menggendong kita. Tuhan punya inisiatif sendiri. Dia gendong kita. Ibu ngomong, Tuhan akan gendong kita. Sampai mana? Sampai garis finish. Gak mungkin Tuhan tinggalkan kita di tengah jalan. Gak mungkin. Dia gendong saudara. Karena Tuhan tahu saudara udah gak kuat lagi berjalan. Makanya ayo buat jemaat Bapak Ibu yang usianya sudah usia emas, jangan pernah mau kecil hati. Satu saat dulu kesaksian waktu dia jadi singer apa kan? Tiba-tiba dia ada rasa khawatir untuk masa hidup dia di hari tua. Timbul rasa khawatir, timbul rasa cemas. Tiba-tiba saya datangi Ibu Nunu, saya doakan Ibu Nunu, dan saya bilang begini, Tuhan akan menjaga, memelihara hidupmu. Aduh, Ibu Nunu seperti dapat airan di tengah padang gurun yang kering. Ibarat kata Ibu Nunu mendapatkan peneguhan dari Tuhan. Dan sejak saat itu Ibu Nunu tidak lagi cemas khawatir untuk masa hidupnya di kemudian hari. Karena dia tahu dia serahkan itu kepada Tuhan. Dan hari ini Ibu Nunu, Tuhan akan menggendong. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan bilang, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Bahkan Tuhan gak gandeng kita, enggak. Yang tadi saya katakan, kalau digandeng juga percuma, kita udah gak kuat jalan. Tapi dikatakan apa saudaraku? Tuhan menggendong kita. Saya pernah dapat satu ilustrasi indah banget. Mungkin saudara pernah dengar atau pernah jumpai ilustrasi. Ada dua pasang jejak kaki di tepi pantai. Ada satu anak Tuhan yang dapat penglihatan. Dia lihat ada dua pasang jejak kaki. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, itu ada dua pasang jejak kaki. Itu yang pasang jejak kaki yang pertama itu punya siapa Tuhan? Tuhan bilang itu jejak kakimu. Oh, jejak kaki saya ya. Dan kalau yang itu lagi Tuhan, yang lain, yang sepasang lagi itu punya siapa? Itu jejak kakiku. Oh, berarti Tuhan selalu bersama dengan aku ya? Iya anakku. Dan satu kali ada badai segala macam datang. Tiba-tiba jejak kaki itu tinggal satu pasang. Yang satu pasang lagi hilang, saudara. Mungkin karena kehapus dengan air lautnya. Lalu anak Tuhan itu dia sedikit protes, dia sedikit bertanya sama Tuhan. Tuhan, itu jejak kaki tinggal satu. Itu punya siapa Tuhan? Tuhan jawab, itu punyaku. Hah? Itu jejak kakiku. Nah, sementara jejak kakimu mana Tuhan? Apakah kau tinggalkan aku sendiri di saat badai datang, di saat hujan lebat datang? Tuhan hanya tersenyum. Dan dia bilang begini, anakku, ya enggak, itu jejak kakimu bukan? Ya, itu jejak kakiku Tuhan. Bukan. Kalau begitu itu jejak kaki siapa? Itu jejak kakiku anakku. Hah? Jejak kaki Tuhan. Kalau itu jejak kaki Tuhan, di mana saya? Lalu Tuhan tersenyum. Tuhan bilang begini, itu jejak kakiku anakku. Dan kamu tahu nggak? Kamu ada di mana? Kenapa jejak kakimu nggak ada? Karena aku sedang menggendong kamu. Kalau saudara digendong teman-teman ya iyalah. Gak ada jejak kaki kita, saudaraku. Karena Tuhan yang menggendong kita. Seperti seorang ibu yang menggendong bayinya, saudara. Bapak Ibu, jangan pernah lagi kau ragukan. Kalau Tuhan itu gak baik. Dia baik, amat baik, dan sangat baik. Bahkan kalimat terakhir mengatakan, aku telah melakukannya
dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bangga enggak kalau saudara punya Tuhan? Amin, saudara. Bangga enggak? Kalau orang di luar sana tahu ini, mereka cemburu kepada kita. Mereka iri dengan kita. Kenapa? Hanya kita yang punya Tuhan satu-satunya yang mau menggendong kita, saudara. Yang pikul kita. Wow. Jejak kaki itu jejak kaki Tuhan. Dan jejak kaki kita ada di mana? Yang gak ada. Karena kita sedang digendong oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai putih rambut kita. Tuhan berkati kita pagi ini. Kita berikan Tuhan. Mari saya jemput kita pakai berdiri. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Mari tim PPW boleh naik ke atas panggung. Oh, haleluya. Makasih. Ada satu lagu pujian. Waktu kita doa terobosan, Pak Praid request lagu ini. Saya hanya ingat sepotong-sepotong di mana lirik lagu ini bilang begini. Sekali-kali, berkali-kali. Singer bisa ya? Ricky bisa? Oke. Judulnya apa tuh lagu? Awalnya di mana? Silakan yang bisa. Bisa ditampilkan di TV monitor. Kita belajar pujian ini, saudara. Sebelum kita masuk perjamuan, siapa yang mau diberkati oleh Tuhan pagi ini? Jangan pernah kau merasa sendiri. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan, Tuhan membuka tangannya lebar-lebar. Dia berkata, mari datang kepadaku. Yang letih lesu dan berbeban berat, aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Mari nyanyikan pujian ini. Kita belajar pujian yang baru ini. Mari dari awal. Baik singer yang bisa nyanyikan dengan suara yang lebih kedengaran. Oh, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi dari awal. Meskipun Tuhan mungkin ada tantangan, ujian, cobaan yang berat yang sedang tapi aku datang di Mekah bersama-sama akan menolong kepada Tuhan hari-hari haleluya.
ribut. Haleluya. Seandainya di mana engkau hendak mengalami lembah air mata, tapi kita tetap memilih untuk percaya. Oh, haleluya. Seandainya Tuhan menjawab doamu, mungkin kita udah sanggup melihat kuasa dan rencana hidup ini. Tapi jangan Dia tidak pernah melupakan, apalagi meninggalkanmu. Oleh sebab itu, mari datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan Tuhan Yesus, angkat keraguan-raguan di dalam hati kami sekarang. Engkau baik, amat baik, sangat baik. Tuhan tidak pernah membawa kami ke rancangan-rancangan kecelakaan, tapi sebaliknya Tuhan akan membawa kami ke rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan Tuhan, di saat kami nanti udah tua, mungkin orang-orang sekitar kami meninggalkan kami, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Tuhan berkata, sampai putih rambutmu, aku bukan hanya
Oleh karena itu, teguhkan iman kami, jemaatmu yang hadir ibadah pagi. Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir kami untuk hari depan kami, Tuhan angkat sekarang. Tuhan adalah jaminan pasti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar ketiga hamba-Mu yang akan melayani umat-Mu kami, berkati Tuhan, berkati pelayanan ini. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun kami sadar kami tak sempurna, tapi Tuhan Kau layakkan kami berempat untuk melayani perjamuan kudus ini. Dan setiap umat-Mu yang ambil bagian perjamuan kudus, mereka diberkati oleh Tuhan di bulan ini. Terima kasih Tuhan. Masyarakat Ayubi para pelan ke dalam tangan-Mu. Berkat Tuhan menyertai ketiga hamba-Mu. Dan umat-Mu, kami siap menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan membawa kami mengingat akan pengorbanan Yesus. Dan apabila ada di antara umat-Mu pagi ini ada yang sakit dan beban berat, menghadapi masalah keluarga atau mungkin masalah ekonominya, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan datangkan berkat yang baru kepada kami semua. Sehingga bulan Mei adalah bulan di mana kami melihat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkali-kali Tuhan menolong kami. Dan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus, Kau rapi kedua hamba-Mu yang lagi perjamuan. Dan kami siap menerima perjamuan. Dan kami diberkati oleh Tuhan lewat perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang sudah terima perjamuan boleh bersilakan duduk kembali. Haleluya. Terimalah perjamuan.
Bapak Ibu, saya jemput kita pakai berdiri. Kita nyanyikan penyanyi refnya sekali lagi. Berkali-kali Tuhan menolong kita, sebab Tuhan tak pernah melupakan kita. Berkali-kali, berkali-kali Yesus setia, Dia tidak pernah melupakan, Dia tidak pernah meninggalkanmu. Sampai masa tua, aku akan memberikan. Yesus setia. Saya berikan waktu 1 menit untuk saudara. Apabila ada doamu secara pribadi yang ingin saudara sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau baik, sangat teramat baik. Haleluya. Purakata kepada sikap. Purakata kepada puraknya kepada sikap. Jangan pernah kau jauh dari Tuhan mulai sekarang. Apalagi meninggalkan Tuhan. Jangan pernah terjadi, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Kita butuh Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita tak tahu akan menjadi apa. Mari, engkau yang percaya, engkau yang sudah ambil keputusan. Di tangan kita ada perjamuan kudus. Pandang salib Yesus, saudara. Haleluya. Makasih Tuhan. Rasa cemas, rasa khawatir kami untuk hari tua kami. Kami sudah serahkan itu kepada Tuhan. Haleluya. Saudara siap? Sebelum kita akan minum berjamuan, dengarkan firman. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-pecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Yesus. Terima kasih. Sekarang mari angkat cawan yang berisi tambur. Sebelum kita minum, dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita mulai hari ini di bulan Mei, hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita minum dalam nama Yesus.
Aku punya Tuhan yang amin. Hari yang aku kembali. Oh Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan di sepanjang bulan ini. Haleluya. Amin. Oh, kita punya Tuhan. Aku mari saya minta saudara langkah profetik, langkah iman. Taruh tangan kananmu di atas kepalamu sekarang. Wow, saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan urapannya. Lembut. Taruh tangan kananmu di atas kepalamu. Anggaplah itu tangan Tuhan yang sedang memegang kepala kita. Dia akan melepaskan urapan kuasa mujizat berkatnya kepadamu saat ini. Saya berdoa sekali lagi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa Tuhan sedang memberkati saudara.
Silakan dulu Bapak Ibu. Kalau berkati silakan. Haleluya, sungguh terima kasih Tuhan. Engkau telah memuaskan ya, memuaskan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan terima kasih pada Bapak Gembala yang sampaikan firman Tuhan dengan luar biasa. Saya seksian dikit ya. Tadi pagi waktu saya jemput Ceremil, kita ngobrol-ngobrol di mobil. Kita tinggal berdua nih, tinggal sendiri nih. Rupanya itu hidup kita itu senantiasa selalu berjalan di arah Tuhan ya. Jadi kalau kita berdua mengeluh ya, saling curhat gitu ya. Iya nih, anak juga nggak datang katanya. Begitu, rumah kita juga kamarnya banyak, tapi nggak ada yang nginep anaknya. Terus di rumah anak kita juga ada kamar, kita nggak bisa nginep rumah dia katanya. Tapi Tuhan rupanya menjawab ya, hati gundah gulana bukan hanya CM dan saya, tapi untuk kita semua, bahwa Tuhan itu setia luar biasa. Haleluya. Kita nanti akan memberikan persembahan perpuluhan, juga persembahan pertama buat hamba Tuhan, yang kedua untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Sebelumnya kita akan membaca warta sepekan. Warta Gereja Minggu 4 Mei 2025. Untuk minggu depan 11 Mei Bapak Gembala akan menyampaikan firman Tuhan pukul 8 dan pukul 5. Nanti kita ingatkan kepada teman saudara kita yang nggak bisa datang pagi, boleh datang sore atau mau datang dua-duanya, dipersilahkan, karena firman Tuhannya terus beda saudara. Ibarat kita pagi makan bakso, siang makan rawon, dan malam makan gado-gado ya, luar biasa. Selanjutnya ibadah wanita tiap hari Selasa lewat Zoom. Ibu-ibu saya himbau kita ikut ya di dalam ibadah Zoom hari Selasa jam 7:30. Kalau telat nggak apa-apa, ikut aja, karena ibadah tengah minggu itu menguatkan lagi ya. Nanti Selasa ada, Kamis ada, nanti Minggu ada gitu ya. Dan kita jadi ibarat tali pengikatnya kenceng gitu ya. Kalau kendor kan kita bisa belok kiri belok kanan ya. Itulah kita ikut ya Zoom kaum wanita hari Selasa. Dan juga doa terobosan hari Kamis Bapak Ibu sekalian jam 19.30 di gereja ya. Bagi yang tidak sempat datang silakan lewat Zoom. Yang sempat pulang kerja telat dikit nggak apa-apa, atau telat banyak nggak apa-apa. 8:30 sampai 8:30 ya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Youth Next Gen. Jadi youth kita ya hari Sabtu jam 7 di gereja. Untuk yang mau dijemput hati-hati, hubungi Timo dan Rika ya, agar remaja kita bertumbuh. Ini ibadah sekolah minggu Philadelphia Kids jam 10:30 setelah ibadah umum. Itu ada ibadah sekolah minggu. Untuk yang butuh dijemput, antar jemput, bisa hubungi Priscilla dan Grace ya. Tim kebersihan minggu ini jangan lupa youth ya, Youth Next Gen. Happy birthday buat Lydia. Lydia apa ada? Ada Lydia imut-imutnya tanggal 30 April 2025. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah Ibu Lydia ya. Dan ini yang penting saudara, teman Alkitab yang kadang kita firman Tuhan cuma menerimanya Minggu, Selasa, Kamis, tapi hari-hari biasa kita isi dengan firman Tuhan. Satu lagi ya ulang tahun. Oh iya, ulang tahun ya, agar diberkati, tumbuh besar, sehat dan pintar ya. Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Gemar Alkitab bisa hubungi saya dan Priscilla ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup. Kita hanya membaca satu pasal setiap hari. Ada tambahan, ada bisikan. Hari Jumat ada latihan vokal ya. Ini tidak hanya tertutup untuk yang bagian pelayanan, tapi Bapak Ibu yang rindu untuk melayani
atau menyanyi di kamar mandi lebih baik gitu ya, silahkan datang hari Jumat jam 7:30 ya. Nah inilah IG kita, wanita Philadelphia ada, GSPD ada, Youth Gang ada, Philadelphia Kid ada. Bisa ikuti setiap kegiatan yang melalui IG ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan memberikan persembahan. Saya mohon Bapak Gembala doa buat persembahan kita. Mari kita siapkan perpuluhan kita, persembahan kita. Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Saya akan doakan sekali lagi supaya di bulan Mei ini pundi-pundi keuangan dan perbendaharaan ekonomi saudara tidak bolong, tidak bocor, tapi diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita pegang persembahan kita angkat dengan tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Ada bagian yang harus kami kerjakan dan kami percaya bagian Tuhan akan terjadi buat hidup kami. Dan tiba saatnya kami akan menabur, kami akan berinvestasi bukan di dunia, karena di dunia harta benda bisa hilang sekejap. Tapi kami mau berinvestasi dalam kerajaan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, kami akan kasih, bahkan kami akan mengembalikan perpuluhan kami, karena kami tahu kami diberkati melakukan tindakan firman Allah. Dan Tuhan, Engkau lihat, kami memberi bukan dari pihak kami, tapi kami memberi dengan hati yang tulus. Seperti Ibu Canda, dia memberi ada 2 peser, tapi Tuhan berkata, Ibu Canda itu memberi lebih daripada yang lain, karena dia memberi dengan segenap hati dia. Kami mau belajar seperti itu. Dan Tuhan, Engkau lihat, mungkin di antara kami ada yang merindukan kendaraan, mobil, atau rumah. Hamba berdoa dengan hati kami yang taat untuk memberi dan menabur, maka Tuhan bukakan tingkap-tingkap lebih di surga. Dan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan nyatakan, walaupun bagi kami mustahil untuk kami bisa punya rumah di dunia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup datangkan berkat yang tak terduga dari utara, selatan, barat, dan timur. Dan sebelum itu terjadi, kami akan lakukan bagian kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu Tuhan, berkati taburan kami pada pagi ini. Perpuluhan kami, janji firman Allah berkata, Tuhan menghardik belalang-belalang pengganggu yang coba-coba mengganggu pundi-pundi kami. Tuhan hardik itu belalang sampai mati binasa. Dan Tuhan berkati kami berlimpah-limpah, khususnya di bulan Mei ini. Terjadilah breakthrough, terobosan finansial buat kami. Apa yang tak pernah kami lihat, apa yang tak pernah kami kenal, Tuhan sediakan untuk kami di bulan Mei ini. Dalam nama Yesus, kami akan menabur dengan penuh sukacita. Haleluya! Bersama-sama katakan, Amin. Atas nama gereja juga mengucapkan terima kasih atas donasi 38 orang sehingga kita dapat membeli TV juga mic baru. Mic-nya kita simpan dulu buat cadangan dan kita akan beli mixer selanjutnya. Tuhan memberkati setiap donasi Bapak Ibu sekalian. Kita naikkan pujian. Sungguh ku bangga Bapak punya Allah seperti Engkau. Yes. Haleluya. Silakan melayani. Atas segala
Terima kasih Yesus. Kau telah penuhkan, bahkan kau telah menyediakan, kau telah menguatkan. Biarlah dia pertolongan kebenaranmu dan tanganmu membelok setiap hari.
dalam surga. Pada saat ini Tuhan kami bersyukur ibadah kami telah usai. Namun sebelum kami tinggalkan rumah-Mu Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Tuhan ampuni dosa dan salah bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan berkati Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil. Biar lewat mereka Tuhan, segala persoalan yang ada di bangsa ini dapat diselesaikan dengan baik adanya Tuhan. Biarlah Indonesia mengalami terobosan di berbagai sektor dan bidang, bahkan menuju Indonesia emas. Hujan pertobatan terjadi di mana-mana di bangsa kami Tuhan, sehingga setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat adanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik itu WL Singer, tim musik, Asyir, Kolektan, LCD. Tuhan, semua yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan Engkau memberkati dengan melimpah-limpah adanya. Biarlah mereka tabur di dalam rumah Tuhan, mereka tuai di dalam hidup mereka pribadi lepas pribadi. Berkat-berkat yang hebat dan luar biasa terjadi buat setiap pelayan-pelayan yang sudah setia melayani Tuhan adanya. Kau juga memberkati umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati ekonominya Tuhan Yesus. Walaupun ini masa yang sulit dan sukar, namun kami tetap percaya bahwa setiap orang percaya dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan adanya. Kami tidak akan pernah berkekurangan, melainkan kami akan hidup terus di dalam kelimpahan adanya. Kami yang sakit Tuhan, kami pulang membawa kesembuhan, karena oleh bilur-bilur Yesus kesembuhan terjadi adanya. Terima kasih Tuhan. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, buat Angel, buat Lydia. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu yang berlubang paku. Oleh bilur-bilur-Mu kesembuhan terjadi Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan kepada Tuhan. Dan mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain Tuhan yang sudah kami sampaikan kepadamu. Biarlah Kau dengar dan Kau jawab semuanya ya Bapa. Kami tahu bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada menyertai di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tambahkan iman percaya kami, tambahkan setia kami mengiring Engkau hari datang kepada hari Tuhan. Tuhan, jerih payah lelah kami tidak pernah sia-sia di dalam Engkau adanya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Tiba di rumah dengan selamat tanpa kurang satu apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Silakan yang berulang tahun. Lydia, Dede, kita akan doakan bersama-sama. Silakan Lydia, Francisca, Hakim. Mari Bapak Ibu arahkan tangan kita ke depan. Setiap kali kita datang ke gereja ibadah, ada saudara kita yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Kita semua bersyukur dan bersuka cita. Mari arahkan tangan kita ke depan. Bapak di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk Lydia, Francisca, Hakim. Tuhan telah tambahkan usianya. Kami percaya di tahun ini juga terjadi terobosan dan hasil. Apa yang menjadi kerinduan hati Lydia di tahun ini juga Tuhan sudah dengar dan Tuhan akan kabulkan. Jadikan Lydia seperti bintang di atas langit. Dia akan jadi kepala, bukannya ekor. Dia akan naik, bukannya turun. Dan berkat dari Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub akan selalu menyertai langkah-langkah hidupnya. Apa yang dia akan pernah dengar, apa yang dia akan pernah lihat, Tuhan sudah rancangan yang terbaik untuk Lydia. Pakai hidupnya Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat buat banyak-banyak orang. Masa depan Lydia bukan masa depan yang suram, tapi masa depan yang membawa damai sejahtera dan penuh harapan. Bukan dia tidak berkat, tapi berkat yang akan mendatangi dia. Tangan kanan kekayaan kehormatan, tangan kiri umur panjang dan kelimpahan. Dalam namanya Yesus. Untuk diri kami Yehezkel, nama lengkapnya Evander Yehezkel, hamba mengurapi bersama seluruh jemaat Tuhan. Kami arahkan tangan berkati
Evander Yehezkel dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Evander Yehezkel akan menjadi anak yang luar biasa. Tuhan memberkati Evander Yehezkel sejak dia masih kecil hingga dia besar, hingga dia dewasa, hingga nanti Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Kesehatan, kelimpahan, dan juga untuk papi maminya semakin diberkati oleh Tuhan. Jaga lindungi Yehezkel, Evander Yehezkel dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dimanapun Evander berada, ada malaikat Tuhan menjaga, melindungi dalam nama Yesus. Kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Apa yang sudah kita tabur, kita akan menuai berlipat kali ganda. Saudaraku, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat dari Tuhan Yesus datang turun kepada kita pribadi, lepas pribadi, dan dengan keluarga kita, rumah tangga kita, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima sekali lagi berkat double porsi di awal bulan Mei ini, dan bawalah pulang berkat ini dengan penuh sukacita. Bukan kita mengejar berkat, tapi berkat yang mendatangi kita. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya.
Mana ya? Kan nggak ada sih. Sekali